Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fiazizi dari kelas Statistika Kependudukan A. Saya ingin mempresentasikan hasil jurnal yang saya dapatkan dengan judul Estimating Age Specific Mortality Using Calibrate Spine. Jika diterjemahkan, maka artinya adalah memperkirakan angka spesifik usia menggunakan spline yang sudah dikalibrasikan. Jurnal ini diteliti oleh Berting dan Taylor pada tahun 2024. Mengapa masalah penelitian ini diperlukan? Jadi masalah utama yang diangkat adalah keterbatasan data mortalitas yang tersedia secara global. Tabel kematian lengkap membutuhkan data tahunan per usia. Namun, banyak negara hanya memiliki tabel kematian singkat dengan bentuk interval, yaitu contohnya seperti 5 sampai 10 tahun, disertai berbagai masalah kualitas data. Yang pertama ada namanya abridgment, yaitu interval usia terlalu lebar dan data tahunan tidak tersedia langsung seperti 7 10 sampai 20 tahun. Padahal seharusnya untuk membuat tabel kematian itu harus angka kontinu dari 0 sampai 110 tahun. Gitu. Lalu kemudian ada truncation, yaitu interval terbuka pada usia lanjut seperti 85 plus dan lain sebagainya. Lalu ketiga ada sample noise, yaitu kesalahan acak pada negara-negara yang dengan populasi kecil atau yang subnasional. Lalu terakhir ada missing value, yaitu data hilang pada kelompok usia tertentu. Misalnya pada kelompok 61 tahun itu tidak ada data hilang, itu tidak ada data kematiannya. Jadi metode-metode yang ada seperti parametric Hellingman polar, spline konvensional, dan relational brush dan lain-lain itu hanya efektif dalam kondisi tertentu. Tidak ada satupun metode yang mampu menangani keempat masalah tersebut secara bersama-sama atau secara simultan. Jadi dibutuhkan sebuah metode baru. Itulah penelitian ini yang ingin dicari. Lalu ada tujuan penelitiannya apa? Yang pertama adalah dicoba dengan adaptasi metode CS. Jadi mengadaptasi calibrate spines dari konteks fertilitas ke estimasi mortalitas dengan penyesuaian matematis substansional. Yang kedua kita pakai adalah metode yang robust, mengembangkan metode ekspansi jangkauan kematian yang tahan terhadap noise, yang tahan terhadap data hilang, truncation, dan interval usia lebar tadi yang masalah penelitian sebelumnya. Lalu ketiga, kita memakai uji perbandingan, yaitu membandingkan kinerja CS dengan BRAS, lalu Hellingman Polar, PCLM, dan spline konvensional menggunakan Human Mortality Database. Lalu terakhir ada studi kasus nyata, yaitu mendemonstrasikan CS pada 3 kasus, yaitu pada negara Islandia, Burkina Faso, dan populasi migran di Australia. Apa saja kebaruannya? Adaptasi pertama, yaitu metode calibrate spline veritas, itu dilakukan oleh Smerman pada tahun 2024. Lalu penelitian ini mengembangkan lagi ide sebelumnya yang dilakukan oleh Dirtig dan Taylor ini pada tahun 2024. Jadi kebaruannya apa saja? Ada 3. Yang pertama adalah integrasi 3 pendekatan sekaligus. Itu poin-poinnya adalah fleksibilitas spine via B-splines, lalu lanjut dengan ketahanan noise, lalu terakhir menggunakan pengetahuan global via SVD. Lalu kedua, kita masuk ke universal, tanpa modifikasi. Itu masuk ke negara berpopulasi kecil, negara yang berkembang. Negara berkembang tantangannya adalah data yang tidak lengkap. Lalu ada populasi subnasional seperti para migran-migran. Terakhir ada menyelesaikan truncation. Saya sebutkan sebelumnya tadi, dengan interval terbuka usia lanjut tratasi. Tidak ada lagi 85 plus atau usia 67 plus. Lalu
belum terpecahkan metode sebelumnya. Kita pecahkan dengan kebaruan ini. Lalu terakhir menggunakan via kalibrasi basis kurva SVD. Lalu metode statistika apa saja yang digunakan? Pertama adalah yang singular value decomposition atau SVD. Yaitu caranya adalah mereduksi kurva mortalitas histori menjadi basis kurva pola utama, maka sebagai shape penalty. Lalu kedua ada baseline dan over parametrisasi, yaitu merepresentasikan kurva kematian tahunan secara fleksibel, yaitu dengan banyak parameter ditambah dengan smoothness penalty, jadi menghasilkan kurva biologis. Lalu ketiga menggunakan juga penalized weight least square, yaitu kita mengestimasikan coefficient splina. Selanjutnya kita meminimalkan Poisson deviance dengan tambah penalti bentuk SVD, singular value decomposition, dan robust terhadap noise dan data hilang. Lalu keempat kita buat adalah tabel kematian lengkap dan singkat. Tabel singkat hanya menambahkan input, lalu lanjut dengan CS, lalu jadual mortalitas lengkap produk akhir yang dihasilkan. Lalu terakhir yang kelima adalah kita membuat model parametric benchmark. Jadi yang sebelumnya seperti Hellerman polar, Brax relasional, PCLM, spline konvensional, itu kita proses dan menjadi pembanding kinerja CS secara kuantitatif via Poisson deviance. Apa saja yang ditemukan dalam penelitian ini berdasarkan metode-metode statistika tadi? Yang pertama adalah CS lebih unggul dari semua metode pembanding, khususnya pada data tinggi, interval usia lebar, seperti 5-10 tahun tadi, atau missing data hilang. Lalu kedua, pada kasus Islandia yang populasinya kecil, kurang dari 300.000, itu CS dan PCLM adalah yang terbaik. Sedangkan BRAS dan HP kesalahan besar, tidak bisa dipakai akibat noise sample kecil. Lalu pada negara Burkina Faso yang negara berkembang, yang mana seperti kita tahu negara berkembang datanya seringkali terbatas, itu dengan spline konvensional gagal. Jadi CS lebih realistis kita pakai. Itu karena berkat basis SVD global. Lalu yang terakhir uji pada migran Australia yang merupakan populasi subnasional. Itu kita bisa memakai CS koheren. Ya, walaupun data tidak kontinu dan truncation, tapi tetap bisa kita uji dengan metode ini masih dengan baik. Lalu apa saja kesimpulan garis besar dari semua penelitian ini? Itu pertama, CS itu valid dan superior. Jadi metode calibrate spine lebih akurat dari semua metode yang ada dari berbagai kondisi kualitas data dan mengatasi keterbatasan fundamental metode sebelumnya. Yang kedua, kalibrasi historis meningkatkan estimasi, memanfaatkan regulasi pola mortalitas dengan SVD. Itu berdasarkan metode statistika yang sudah dilakukan, itu terbukti efektif memperkuat inferensi dari data kontemporer tidak sempurna tersebut. Lalu yang terakhir, meningkatkan kualitas proyeksi penduduk. CS menghasilkan survivor rate berkualitas tinggi sebagai input metode komponen kohort, yaitu metode standar proyeksi penduduk dalam metode statistika dalam bidang kependudukan ini. Ini sebagai referensi jurnalnya, dapat linknya gitu. Baik, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan lainnya. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.